Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di videonya Bu Ayu. Nah, di video kali ini Bu Ayu mau membahas tentang tugas kalian, yaitu soal evaluasi subtema 1 dari tema 5I. Oke, biasanya kan kalau di kelas kita selalu bahas soal evaluasi ini bersama-sama, tapi karena keadaannya seperti ini, kalian harus belajar di rumah, jadi kita bahasnya lewat video aja. Nah, sambil kamu mendengarkan atau menjelaskan video dari Bu Ayu ini, kalian sambil bawa alat tulisnya, atau misalkan kalian bawa buku catatan temanya. Jadi nanti kalau misalkan ada pembahasan lebih lanjut dari Bu Ayu, kalian bisa catat itu sebagai catatan tambahan kamu. Kita bahas ya. Oke, langsung aja kita bahas soal PPKN. Nomor 1, persatuan dan kesatuan akan menjauhkan bangsa dari... Kalau kalian teliti, kalian pasti langsung tahu jawabannya apa. Karena di pilihannya itu tuh udah jelas banget. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu perpecahan. Nah, kalau misalkan kita kaitkan tentang persatuan dan kesatuan ini di kondisi saat ini, misalkan begini nak, kamu suka dengar berita, kamu suka nonton berita, kamu suka lihat di sosial media, sekarang itu banyak banget himbauan untuk stay at home atau di rumah aja, bekerja dari rumah, home learning atau belajar dari rumah. Pokoknya semua kegiatan kita kalau bisa dilakukannya di dalam rumah gitu kan. Kalau misalkan emang gak penting-penting banget, gak darurat banget, ya jangan keluar rumah gitu ya. Walaupun ada beberapa orang yang kerjaannya itu mengharuskan mereka untuk keluar rumah, misalkan kayak dokter, perawat, polisi, atau misalkan kita mau beli sesuatu ke pasar, itu kan kita memang harus keluar rumah gitu kan. Tapi kita juga harus bisa mengimbangi diri kita, menjaga diri kita, pakai masker, sarung tangan. Nah, kenapa sih Bu Ayu bahas itu? Begini sayang, kalau misalkan himbauan dari pemerintah untuk stay at home itu kita nggak dengerin, kita langgar, itu sama aja kita tuh nggak punya peran untuk bersatu menjaga Indonesia. Kalau misalkan semua orang ini biarpun sudah dihimbau untuk stay at home tapi masih keluyuran kemana-mana, ini tuh bisa jadi virus ini tuh jadi makin banyak orang yang kena. Jadi virus ini tuh gak selesai-selesai. Nah makanya pemerintah tuh menghimbau kita untuk stay at home, karena salah satunya ya untuk menjaga biar virus ini gak makin menyebar. Makanya kita tuh harus bersatu biar virus ini tuh hilang. Oke? Jadi makanya di rumah aja. Nomor 2, berikut ini yang tidak termasuk makna persatuan adalah, jawabannya apa coba? C, jawaban yang benarnya rasa permusuhan. Nomor 3, agar persatuan dapat tercipta, setiap warga masyarakat harus menjaga kerukunan. Pinter. Nomor 4, manfaat hidup rukun adalah apa coba? Siapa yang bisa jawab? Orfa? Naswah? Siapa yang bisa jawab? Nomor 4, manfaat hidup rukun adalah mempererat persatuan. Nah, makanya di sekolah, di kelas, Bu Ayu suka titip pesan buat kalian untuk jaga baik-baik temennya, ngomong yang baik, jangan judes-judes, ya itu biar hidupnya rukun, gak berantem-berantem. Kebayangkan kalau misalkan kalian temenan nih, terus kalian gak bisa jaga sikapnya, gak bisa jaga lisannya, nanti tuh teman kalian sakit hati, sedih, jadinya kan berantem. Nah, makanya itu harus hidup rukun, harus bisa menghargai orang lain, berbicara dengan bicara yang baik, kata-kata yang lembut, pokoknya kayak gitu. Oke, lanjut lagi ke yang soal bahasa Indonesia. Yang pertama, nomor 5, iklan yang tujuannya meningkatkan penjualan adalah iklan apa coba? Komersial. Komersial itu yang menghasilkan uang. Kalau non komersial itu tidak menghasilkan uang. Atau misalkan ada materinya juga di halaman berapa ya tadi ya? Gue udah nyari padahal. Oh, ada di halaman 4, kalian bisa sambil cari lagi, dibuka. Kalau yang komersial itu yang menghasilkan uang, yang punya nilai jual pokoknya.
Terus nomor 6, media yang tidak memuat iklan adalah media iklan itu kan ada media cetak, audio, elektronik, berarti yang bukan adalah yang teknik. Nah, nomor 7, ciri-ciri iklan layanan masyarakat adalah apa coba ciri-ciri iklan masyarakat itu? Kalau misalkan di sekolah misalkan nih ya ada tulisan ayo buang sampah pada tempatnya. Nah, iklan itu yang ada kalimat mengajaknya, terus ada himbauannya, misalkan ayo hidup sehat, ayo buang sampah pada tempatnya, jangan ayo jajan. Nah, nomor 8, iklan yang hanya dibuat dalam beberapa baris disebut iklan baris. Iklan tuh sesuai bentuknya ada 2, ada iklan baris sama iklan kolom. Kalau iklan kalian lihat di koran yang iklannya sedikit banget tuh paling cuma 2-3 baris itu namanya iklan baris. Tapi kalau yang bentuknya kolom kotak terus ada iklan kecil itu namanya iklan kolom. Oke, lanjut lagi di materi IPA nomor 9, segala sesuatu yang menempati ruang disebut. Kemarin udah boleh jelasin di materi video sebelumnya, udah pada nonton kan? Jangan lupa pada dicatat. Oke, nomor 9, segala sesuatu yang menempati ruang disebut materi. Nomor 10, berikut yang bukan merupakan wujud materi. Ingat, wujud materi itu adalah padat, cair, dan gas. Maka selain itu jawabannya adalah salah. Nomor 10 jawabannya adalah S. Nomor 11, hasil penggabungan 2 atau lebih zat tunggal yang berbeda disebut campuran. Nah, nomor 12, contoh zat tunggal adalah air suling. Jawabannya benarnya karena pilihan yang lain seperti air kopi, teh manis, dan susu itu sudah termasuk campuran. Campuran apa coba? Kalau air kopi, teh manis, dan susu, campuran apa? Kemarin di video sudah boy jelaskan. Awas kalau nggak pada ingat. Campuran apa coba? Betul, jawabannya adalah campuran homogen karena dia sudah larut jadi satu. Lanjut ya, kita bahas tentang IPS. Letak titik-titik Indonesia antara 2 benua dan 2 samudra. Nah, ini tuh letaknya termasuk letak apa? Indonesia itu terdiri dari 3. Ada yang letak astronomis, ada yang letak geografis, dan letak geologis. Bu Ayu bahas satu persatu. Kalau letak geografis itu adalah letak posisi Indonesia. Misalkan Indonesia itu ada di sebelah barat negara apa, Indonesia di sebelah timurnya apa, utara dan selatannya apa, itu namanya letak geografis. Terus kalau misalkan astronomis, Indonesia itu letaknya dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Nah, kalau bujur timurnya, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dan kalau yang geologis, ini adalah letak Indonesia berdasarkan geologinya. Kalau geologis, keadaan geologinya itu terdiri dari di antara daerah Dangkalan Sunda, daerah Dangkalan Sahul, dan daerah antara dataran Sunda dan dataran Sahul. Boleh ulangi ya. Letak geologis Indonesia itu terdiri dari 3. Ada dataran daerah Dangkalan Sunda, daerah Dangkalan Sahul, dan daerah dangkalan antara Sunda dan Sahul. Jelas ya? Lanjut. Garis imajiner yang membentang horizontal melingkari bumi disebut garis. Ini ada materinya di halaman 16. Kalau kalian lihat ya, halaman 16 itu ada kotak kecil yang paling bawah, yang di bawah ini. Nih, yang ini nih. Ini ada namanya penjelasan tentang garis lintang dan garis bujur serta garis khatulistiwa. Jadi kalian bisa lihat di situ. Jawaban yang benar adalah garis lintang, yaitu garis yang melingkar horizontal. Kalau yang vertikal itu garis bujur namanya. Terus kalau misalkan khatulistiwa itu yang ada di tengah-tengah garis lintang dan garis bujur yang membelah bumi. Sebagai contoh, kita anggap aja bola ini tuh kayak globe. Kalian tahu globe kan? Yang bentuknya bulat terus kayak ada letak-letak negara-negara
Pokoknya globe itu tiruan bumi yang bentuknya hampir persis seperti bumi. Ini kita anggap aja bola ini adalah globe. Yang dimaksud satu-satu ya kita bahasnya. Garis lintang itu yang dia melingkari bumi secara horizontal. Horizontal itu berarti ke bawah. Ini yang gini garis lurus gini ke bawah itu namanya horizontal. Terus kalau yang vertikal itu yang lurus ke sebelah sini itu namanya garis bujur. Terus kalau misalkan garis yang khatulistiwa itu yang di tengah-tengah, yang dilewati oleh garis lintang dan garis bujur. Nah, Indonesia itu terlewati oleh garis khatulistiwa, antara yang ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau untuk lebih jelasnya kamu bisa cari lebih lanjut boleh di Google atau di buku yang lainnya. Nomor 15, contoh ketampakan alam wilayah perairan. Wilayah perairan itu gampang banget ya. Pokoknya yang ada air-airnya itu disebut wilayah perairan. Ya iyalah Bu, namanya juga ada perairan ya kan. Isinya yaitu adalah sungai. Nomor 16, masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi biasanya menggunakan pakaian. Dataran tinggi itu kayak puncak. Itu adalah pakaian yang tebal. Kalian kalau misalkan cari di Google atau misalkan di YouTube itu banyak penjelasan kenapa daerah yang lebih tinggi itu suhunya dia lebih rendah. Pokoknya setiap daerah yang lebih tinggi itu dia suhunya lebih rendah. Kebalikannya kalau daerah yang rendah itu suhunya lebih tinggi. Nanti kalian cari penjelasannya ya. Nomor 17, urutan nada yang disusun secara berjenjang adalah tangga nada. Sebenarnya materi yang SBDP ini udah pernah dijelasin ya sebelumnya di kelas, jadi kita bahas langsung aja. Tangga nada diatonis terdiri dari 7 nada. Kalau diatonis itu 7, pentatonis itu 5. Ingat-ingat ya. Lagu dengan tangga nada diatonis mayor terdengar mayor. Ingat, diatonis itu ada 2, ada yang mayor, ada yang minor. Kalau yang mayor itu semangat, kalau yang minor itu sedih gitu. Tangga nada yang terdiri dari 5 nada. Nah, tadi yang aku jelasin, kalau yang 7 itu diatonis, yang 5 itu pentatonis. Oke, cukup sekian penjelasan soal latihan evaluasi subtema 1. Sampai ketemu di subtema 2 dan subtema 3. Jangan lupa belajar ya, semangat terus, sehat terus, salam buat ayah bundanya. Sampai nanti kita ketemu di kelas dan bisa belajar lagi sama-sama. Oke? Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.